Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas silakan mimpin doa terlebih dahulu. Baik, nah sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Aprisila Suci Ilhami hadir. Rahma Putri Wulanda, Nova Yolanda, Sendiri Taurisia hadir. Asya Tridusepa hadir. Baiklah. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita akan mengulas pembelajaran pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, Rahma Putri Wulanda. Ya, yaitu mengenai diferensiasi sosial. Nah, di antara kalian apakah ada yang masih ingat yaitu apa itu diferensiasi sosial? Ya, kepada Sandy. Ya, benar. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara horizontal atau berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, horizontal di sini adalah yaitu setara atau tidak adanya kelompok sosial tertentu yang menempati pada posisi yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Lalu pada minggu lalu kita juga mempelajari yaitu ciri-ciri dari diferensiasi sosial. Ada yang masih ingat? Ya, Aisyah? Ya, benar, ada 3 ciri-ciri dari diferensiasi sosial, yaitu yang pertamanya ciri fisik, yang kedua ciri sosial, dan yang ketiga ciri budaya. Baiklah, kita memasuki pelajaran pada hari ini yaitu mengenai stratifikasi sosial. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Anda semua, apakah ada yang sudah tahu mengenai apa itu stratifikasi sosial? Ya, kepada Wulan? Iya, stratifikasi sosial adalah pembeda masyarakat secara bertingkat. Nah, Ibu akan menjelaskan secara arti luasnya yaitu stratifikasi sosial adalah pembeda penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Setiap lapisan tersebut disebut juga dengan strata sosial. P.J. Bouwman menggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa Belandanya yang disebut dengan stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Nah, istilah ini juga dipakai oleh Max Weber. Wujudnya adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Baik, sampai di sini sudah paham Anda semua? Ya, baik. Ibu akan melanjutkan mengenai yaitu latar belakang pembentukan dari stratifikasi sosial ini. Nah, di sini ada beberapa faktor yang melatar belakangi pelapisan sosial sendiri. Adalah yang pertama, yaitu tingkatan umur, kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepada masyarakat, dan harta kekayaan. Selain hal ini, pelapisan sosial bisa jadi terjadi karena disengaja atau disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan hal ini biasanya terjadi berkaitan dengan pembagian kekuasaan maupun kewenangan resmi. Tetapi sebagian seperti kemiliteran, hal ini ditiadakan dan untuk mempermudah garis komando. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Menurut Sujono Sukanto, dilihat dari sifatnya, pelapisan sosial ini dibedakan menjadi 3 sistem pelapisan sosial, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, kedua yaitu terbuka, dan yang ketiga campuran. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Artinya adalah di mana stratifikasi ini di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Nah, contohnya di sini yaitu sistem kasta. Kaum sudra tidak bisa posisinya naik di lapisan Brahmana. Lalu juga kulit hitam atau negro yang dianggap di posisi rendah tidak bisa pindah kedudukannya kepada posisi kulit putih, yaitu feodal. Kaum buruh juga tidak bisa pindah kepada posisi juragan atau majikan. Lalu yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka, yaitu open social stratification.
Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata itu dapat bebas melakukan mobilitas sosialnya sendiri, baik itu vertikal maupun secara horizontal. Contohnya di sini adalah yaitu seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya, lalu atau sebaliknya. Seseorang yang tidak pandai atau kurang pandai dalam pendidikan akan mendapat memperoleh pendidikan asalkan ada niat dan usahanya. Lalu yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran, di mana stratifikasi ini merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dengan stratifikasi terbuka. Baiklah, yang ketiga yaitu adanya stratifikasi sosial campuran. Nah, di mana stratifikasi sosial campuran ini merupakan kombinasi antara stratifikasi terbuka dengan stratifikasi sosial tertutup. Misalnya, seseorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali, namun apabila ia pindah ke Jakarta, ia menjadi buruh. Nah, ia memperoleh kedudukan yang rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat yang ada di Jakarta. Nah, itulah ketiga sifat-sifat dari stratifikasi sosial. Apakah Anda semua sudah paham? Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan sekarang. Baik, semuanya sudah paham? Ya, baiklah, selanjutnya yaitu fungsi dari stratifikasi sosial. Ada beberapa fungsi dari stratifikasi sosial ini. Yang pertamanya yaitu stratifikasi sosial menyusun alat bagi masyarakat dalam mencapai beberapa tujuan utama. Nah, hal ini dilaksanakan dengan mendistribusikan prestise maupun privilege atau hal yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam strata. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial ini menyusun, mengatur serta mengawasi saling hubungan di antara anggota masyarakat. Peranan, norma, dan standar tingkah laku dilibatkan dan diperhatikan dalam setiap hubungan di antara strata yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu stratifikasi sosial ini mempunyai kontribusi sebagai pemersatu dengan mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan unit-unit yang dalam struktur sosial itu. Dengan demikian ia berperan dalam mempengaruhi fungsi dari berbagai unit dalam strata sosial yang ada. Lalu selanjutnya ada stratifikasi sosial yang mengategorikan manusia dalam stratum yang berbeda, sehingga dapat menyederhanakan dunia manusia dalam konteks saling berhubungan di antara mereka. Selanjutnya, yaitu distribusi hak-hak yang objektif seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, atau kedudukan seseorang. Baiklah anak-anak, sekian fungsi dari stratifikasi sosial. Nah, baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda kerjakan tugas, yaitu bagian esai pada buku cetak halaman 93, dan minggu depan akan Ibu periksa. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.